Baik, pertama-tama yang kita lakukan adalah melepas mur yang ada di casing sebelah sini. Sebenarnya di sini ada 2 mur, tapi untuk komputer ini ada 1 mur. Kita lepas saja. Oke, untuk mur yang dilepas adalah mur untuk bagian sebelah sini ya. Kalau ada yang seperti ini berarti sebelah kanannya yang dilepas. Kemudian kita tempatkan murnya dan kita rebahkan si CPU. Dan untuk membuka casing itu caranya kita tarik seperti ini, kemudian kita angkat, kita letakkan. Kemudian ini adalah bagian dalam dari motherboard. Untuk yang pertama kita lakukan dalam proses membongkar PC adalah melepas semua kabel power supply ke motherboard. Kemudian yang pertama ada kabel ATA atau SATA, kita lepas. Cara melepasnya mudah, tinggal digoyang-goyang saja. Kemudian kita bisa melepas kabel ATX yang berfungsi sebagai pemberi daya pada motherboard, goyang-goyang saja. Kemudian di sini juga ada kabel ATX yang berfungsi untuk memberikan daya pada prosesor dengan cara di sini ada sebuah tonjolan, kita tahan, kita tekan, kemudian tahan, kemudian kita goyang-goyang. Oke, kalau sudah, kita juga bisa melepas kabel ATA-nya juga dari hard drive seperti HDD dan DVD. Kemudian kita letakkan di sini dan kita cek apakah masih ada kabel yang tersambung. Kalau masih ada seperti ini juga kita lepas. Dan ke sini untuk ke hard drive juga kita lepas. Jadi semua kabel di sini sudah terlepas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melepas si power supply. Caranya bisa didirikan lagi atau di dalam posisi berebah tadi juga bisa. Kita lepas mur yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4 mur. Kita coba lepas. Atau kalau mau lebih mudah direbahkan saja. Ini karena di video Bapak berdirikan. Oke. Sudah. Coba lepas yang ini. Kalau sudah terlepas seperti ini, kebetulan di sini ada kabel yang menyambung ke fan. Fannya kita lepas terlebih dahulu. Di sini ada 2 mur, kita lepas semuanya. Nah, oke. Terakhir di sini. Fan dan power supply bisa kita angkat. Caranya mudah saja. Untuk power supply kita tarik sedikit, kemudian kita angkat. Dan ini adalah bagian dari power supply. Kita taruh di sini terlebih dahulu. Selanjutnya dalam membongkar PC kita akan melepas RAM. Caranya ini ada soket penguncinya, kita tarik seperti ini. Kemudian kita angkat. Kemudian tempatkan di bagian yang lebih bersih. Kemudian kita akan melepas pen, heatsink untuk prosesor. Caranya kita lepas dulu bagian yang memberikan dayanya. Kabelnya kita lepas dulu. Seperti itu, digoyang saja. Kemudian yang terakhir di sini ada 4 pengunci. Caranya putar kunciannya ini ke arah yang sudah ditentukan seperti ini. Oke, di sini juga ada. Nah, kemudian di sini kelihatan sih ada tanda panah. Kita ikut saja tanda panahnya.
di sini juga. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal kita tarik ke atas. Nah, dia akan terbuka. Kemudian kita tarik seperti ini, kita tempatkan lagi. Di dalam sini terdapat prosesor, kemudian ada soket penguncinya. Caranya kita tekan, kemudian kita kesampingkan sedikit dan si prosesor kemudian bisa kita ambil. Berhati-hati mengambilnya karena ini adalah bagian paling sensitif. Jika terkena debu juga akan mengakibatkan error. Kalau sudah seperti ini, kita bisa melepas ini, tapi Bapak tidak akan lepas. Ada HDD dan SSD, HDD dan DVD. Ini tidak usah dilepas. Kalau sudah seperti ini berarti sudah aman. Sekarang kita akan kembalikan perangkat keras yang tadi ke sini, ke motherboard. Pertama-tama bisa dari RAM, kemudian atau bisa juga dari prosesor. Kalau mau dari prosesor, bisa kita ambil prosesornya seperti ini. Berhati-hati, jangan sampai terkena yang kuning-kuningnya ini. Kemudian kita perhatikan di sini ada lubang, di sini juga ada lubang. Maka untuk menentukan lubang ini ke arah mana, kita harus memperhatikan soket yang ada di sini. Nah, di sini ada tonjolan, sedikit tonjolan, berarti lubangnya harus ke arah atas seperti ini. Kita dapatkan, harus berhati-hati. Nah, kalau begini berarti, nah di situ sudah kelihatan. Kalau begini berarti si prosesor sudah terpasang dengan benar di soket. Kemudian kita tutup kembali. Kemudian tuas penguncinya kita tekan, kita kesampingkan sedikit seperti ini, kita kesampingkan sedikit, kemudian masukkan ke sana. Nah, dan ini akan terkunci. Kemudian kita bisa memasang RAM. Untuk RAM di sini triknya adalah ada lubang di sini, jadi kakinya ada 2 dan lubang di sini. Kita perhatikan soketnya. Di sini soket yang panjang ke arah sini dan soket yang pendek ke arah sana. Jadi seperti ini cara pasangnya, bukan seperti ini. Seperti ini. Kita taruh seperti itu, kemudian bisa kita tekan sampai dia terkunci. Nah, seperti itu. Dia akan terkunci sendiri. Nah, kalau seperti ini sudah terpasang dengan benar RAM-nya. Kalau sudah seperti ini, kita akan lanjut ke pemasangan heatsink. Caranya di sini ada kabel. Kabelnya ini kalau bisa ke arah di mana daya akan diberikan. Jadi karena di sini ada dayanya di atas ini, berarti kabelnya ke arah atas aja, jangan seperti ini. Karena kalau seperti ini nanti pemasangannya si kabel akan menghalangi jalannya kipas. Jadi kita arahkan seperti ini, dimana nanti akan ditancapkan ke sini kabelnya. Dan sekarang kita akan pasang. Caranya memasangnya adalah yang awalnya tadi panahnya ke arah dalam seperti ini. Pertama kita tarik dulu sampai habis, kemudian kita putar. Gitu juga ini, kita tarik sampai habis dulu, kemudian putar. Tarik sampai habis, kemudian putar. Tarik sampai habis, kemudian putar. Kemudian kita tempatkan pas di lubangnya, karena ini agak sedikit tricky juga. Kalau kita tidak tempatkan di lubangnya, biasanya akan susah untuk masuknya. Oke, kita tempatkan di lubang, kemudian kita tekan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah terkunci. Cara mengetahui dia terkuncinya, coba kita angkat. Nah, dia akan mengangkat juga. Saking kuatnya terkunci. Ini berarti sudah terkunci dengan benar. Kemudian untuk kabel power ke heatsinknya ini ada 4 lubang. Dan di sini juga ada semacam lubang tambahan. Kita perhatikan. Nah, berarti lubangnya ke arah seperti ini, bukan seperti ini. Jadi ke arah seperti ini, kemudian kita colok, kita pasang. Nah, kalau sudah seperti ini berarti terpasang dengan benar. Kemudian kita sekarang bisa memasang kabel ATA, atau kita juga bisa memasang si power supply. Ini terserah Anda saja. Kalau Bapak mau memasang kabel power supply-nya dulu. Caranya kita tempatkan power supply. Nah, cara menempatkannya juga ada trik-triknya.
jangan sampai terbalik seperti ini. Ini terbalik. Nah, ini sudah benar. Nah, berarti ini yang benar. Kita harus mempaskan si power supply ke casing agar dia tidak bergerak lagi. Cara mengetahuinya adalah lubang-lubang pada lubang mur pada power supply ini sudah benar. Ada 1, 2, 3, dan 4. Sudah benar ini, langsung saja kita pasang. Oke, kita coba pasang satu mur. Oke, nah, kita mur. Kalau sudah terpasang satu mur ini akan lebih mudah memur yang lain. Ingat tadi ada 4 bukan 3 atau 5. Kita akan pasang fan. Cara pasang fannya bukan di sini ya, tapi di bagian yang ada lubang-lubang seperti ini. Kita tempatkan. Kemudian kita cari penempatan dari murnya. Oke, boleh seperti ini. Kita tempatkan saja. Seperti itu. Yang terakhir kita tempatkan di sini. Kita tempatkan menyilang karena cuma ada 2 mur. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita ke pengkabelan dari power supply. Kita bisa memasang ini terlebih dahulu, kabel daya untuk motherboard, dengan cara memperhatikan tonjolan yang ada di sini. Kalau di sini juga ada tonjolan berarti seperti ini. Tinggal kita colokkan saja. Nah, ini berarti sudah terpasang dengan benar. Kemudian kita pasang juga kabel yang memberikan daya pada prosesor. Dia bentuknya 4 seperti ini. Bisa kita cari di sini. Nah, ini dia. Namanya kabel ATX. Nah, cara pemasangannya juga seperti ini. Kita lihat di sini ada penguncinya, kemudian di sini juga ada tonjolan, berarti pemasangannya seperti ini. Kalau seperti ini berarti sudah terpasang benar. Kemudian kita akan pasang daya ke hard drive, ke HDD yang pertama dan kedua ke DVD. Ini ada yang seperti ini bentuknya, dan kita perhatikan di sini ada sedikit tonjolan. Kalau kalian tidak melihat bisa dicoba-coba saja. Soalnya kalaupun dia tidak terlihat, kalau beda pemasangannya itu tidak akan bisa masuk. Dan kita coba yang ke hard drive. Kalau seperti ini berarti sudah terpasang dengan benar. Kemudian kita akan pasang kabel ATA atau serial ATA-nya. Kita bisa pasang ke sini terlebih dahulu. Lihat lubangnya sesuaikan dengan soket lubangnya. Oke, yang ini juga. Oke, hati-hati terbalik. Jadi satu kabel itu khusus untuk satu hard drive. Dan ini kabel kedua. Nah, kalau sudah, yang ini ke HDD, kita masukkan ke soket ini. Diperhatikan juga lubangnya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir seperti ini. Yang ini
ke DVD. Nah, sudah selesai. Kalau yang ini berarti sudah selesai. Kita kembalikan lagi casingnya. Nah, seperti ini. Oke, perhatikan bentuk PC. Untuk bagian yang mengarah ke bawah seperti ini. Cara kita perhatikan juga yang sini ada besinya. Nah, baru kita dorong. Yang terakhir kita mur bagian casingnya. Oke, dan selesai.